Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha besar, yang maha pemurah, maha pengasih lagi maha penyayang. Kembali dengan izin Allah kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, diridhoi, dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian tak lupa selawat beriring salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, yang tentunya kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang salihin hingga hari kemudian. Jamaah yang dirahmati Allah, ada di dalam Al-Quran Allah mengisahkan satu kisah yang sangat terkenal dan kita semua tahu tentang kisah ini, yaitu kisah tentang Qarun. Qarun ini kisahnya terkenal, bahasa kita populer, kalau istilah sekarang viral. Qarun ini kita tahu betul dia orang kaya, hartanya melimpah, tetapi akhirnya karena dia durhaka kepada Allah, dia sombong, tamak, dan bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepadanya. Maka Qarun beserta pengikutnya dan hartanya dibenamkan Allah ke dasar bumi. Tetapi sebetulnya ada sisi-sisi lain tentang kisah Qarun ini yang mudah-mudahan bisa kita ambil sebagai iktibar dan pelajaran. Sebetulnya Qarun ini masih sepupuan. Sepupuan itu saudara sepupu dengan Nabi Musa alaihissalam dan dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan Qarun ini asal mulanya dia taat beribadah. Dia rajin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Qarun ini sebagai pengikut setia dari Nabi Musa alaihissalam. Tetapi hidupnya ini miskin, tidak punya harta banyak, sedangkan dia memiliki banyak keturunan. Maka suatu ketika dia mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Dia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya, untuk mengubah hidupnya, agar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Qarun ini diberikan harta yang banyak. Tentu saja Nabi Musa ini awal mulanya ya sedikit agak keberatan, tetapi karena Qarun ini salah seorang yang taat beribadah dan dia sudah berjanji
Kalau diberikan harta, dia nanti akan menggunakan harta itu untuk kebaikan. Maka Nabi Musa pun setuju mendoakan Qarun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ini memberikan harta yang banyak kepada si Qarun. Singkat cerita, doa Nabi Musa pun dikabulkan Allah. Qarun pun memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah, hingga hidupnya mewah. Tetapi karena terus mengurus harta melimpah dan banyak, Qarun semakin lupa, lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Qarun ini sangat suka memamerkan harta kekayaannya. Kalau dulu zaman Qarun tidak seperti zaman sekarang. Jadi kalau dia memamerkan hartanya itu, dia berkeliling kota dengan kendaraannya, dengan pengawal-pengawalnya, dan menunjukkan kemewahannya kepada orang-orang di zaman itu. Hal ini dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Qasas ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa kharaja 'ala qaumihi zinatihi. Kata Allah, maka keluarlah dia atau Qarun kepada kaumnya dengan kemewahan, dengan dayang-dayangnya, dengan pengawalnya, menunjukkan kekayaannya, sehingga orang-orang melihat itu berdecak kagum, terutama orang-orang yang sangat menginginkan hidup mewah dan menginginkan dunia. Maka orang-orang yang menginginkan dunia berkata, qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Itulah ucapan orang-orang yang hubbud dunia, menginginkan dunia, menginginkan hidup mewah seperti Qarun. Bahkan mereka berkata, innahu ladzu hazzin azim. Sungguh dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Orang kalau hubbud dunia, cinta kepada dunia, menginginkan hidup mewah, nengok orang kaya, itulah ucapannya. Beruntung kali lah orang kaya itu ya, hartanya banyak, hartanya melimpah, rumahnya lebar, kendaraannya banyak, itu dia. Tetapi berbeda dengan kelompok kedua. Ini kelompok pertama dan kelompok kedua. Ada kelompok orang yang beriman, orang yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, wa qala alladziina utul ilma wailakum. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, orang-orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah berkata, sawabullah khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Celaka kamu Qarun. Kira-kira begitulah yang menunjukkan kemewahanmu dengan kesombongan, kemewahan duniamu dengan kesombongan. Ketahuilah, sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh.
yang akan mendapatkan pahala besar bila dibandingkan dengan harta kekayaan duniamu itu yang kau sombongkan, yang kau angkuhkan, yang kau pamerkan. Cuman kita kalau mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik, maka itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Kadang-kadang ada manusia nengok kekayaan orang tidak sabar, pingin seperti orang itu. Qarun memiliki kekayaan yang luar biasa. Rumahnya seperti istana yang mewah, perabotnya memiliki harga yang mahal. Bayangkan di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Qarun ini memiliki ribuan gudang kekayaan. Ada emas, ada perak, berlian, gudangnya itu aja ribuan. Bahkan kunci untuk mengangkat kunci gudang kekayaannya itu untuk diangkat enggak cukup 1-2 orang. Harus puluhan orang yang mengangkat kuncinya saja. Bisa kita bayangkan betapa luar biasanya kekayaan Qarun ini. Akhirnya karena limpahan harta membuat Qarun itu silau kepada dunia. Lupa kepada janji-janjinya yang baik. Dulu dia berjanji bahwa akan menggunakan harta itu untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya harta itu membuat dia durhaka kepada Allah. Maka suatu ketika Nabi Musa pun datang kepada Qarun untuk mengingatkan Qarun bahwa Qarun punya harta yang banyak untuk membayar zakat. Tapi Qarun menolak untuk membayar zakat. Dia katakan ini harta yang ku peroleh ini harta jeripayahku ini hasil kerjaku. Maka dia tidak ingin memberikan hartanya itu kepada orang lain. Ya, timbul bakhilnya. Nah, ini dia. Timbul pelitnya, kikir kepada harta yang diberikan Allah kepadanya. Akhirnya karena Qarun ini durhaka kepada Allah sampai kepada puncaknya, maka Allah menurunkan azab kepada Qarun. Itu dijelaskan Allah dalam surah Al-Qasas ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa khassabna bihi wa bidarihil arda. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa makana minal muntasirin. Maka Allah berfirman, maka kami benamkan dia Qarun. Dibenamkan Allah Qarun dan pengikut-pengikutnya bersama dengan rumah dan harta kekayaannya ke dalam bumi, ke dalam tanah. Ditimbun Allah hartanya, dianya, kekayaannya, rumahnya kayak istana itu. Maka Allah mengatakan, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan Allah tidak menolongnya. Maka di ujung ayat ini, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Apa pelajaran yang kita peroleh dari cerita Qarun? Qarun ini orang yang taat ibadah kepada Allah. Tapi tak tahan dia diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan harta yang melimpah ruah. Memang harus kita akui, dalam hidup ini Pak, ujian cobaan yang paling berat itu kalau dikasih kaya, dikasih kelapangan hidup, kemewahan, harta yang melimpah.
kalau tak kuat iman goyang. Ya, bisa berubah. Dulu taat jadi enggak taat. Dulu patuh jadi durhaka. Dulu ibadahnya bagus, sekarang sudah melemah, bahkan tidak beribadah sama sekali. Alasannya ngurus kekayaan, ngurus pekerjaan, sibuk kerja, sibuk ngurus perusahaan, berubah. Maka kita kalau diuji seperti itu, ingat, bersyukur kepada Allah. Kuatkan keimanan kita. Yang kedua, apa pelajaran yang kita peroleh? Sifat buruk yang ada pada diri Qarun. Apa sifat Qarun yang buruk? Tamak salah satunya. Tamak itu bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesia tamak itu adalah loba. Kalau bahasa kita lagi serakah. Atau bahasa yang lain rakus. Orang kalau sudah tamak, serakah, rakus, tidak akan pernah puas. Dia ingin memperoleh apapun banyak kurang banyak. Dan tidak akan berhenti, Pak, sebelum keinginan hawa nafsunya itu terpenuhi oleh keinginannya. Jadi orang yang tamak ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya itu merugikan orang lain atau tidak. Yang penting keinginannya itu terpenuhi seperti apa yang dimaunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang salah satu sifat buruk, yaitu tamak. Tamak ini bermacam-macam, banyak jenis-jenisnya. Kita akan jelaskan hanya beberapa saja sifat tamak ini dari sekian banyak sifat tamak. Tamak tadi rakus, serakah, loba. Apa jenis tamak yang pertama yang harus kita hindarkan? Tamak terhadap harta. Orang kalau sudah tamak terhadap harta, tidak peduli mendapatkannya itu dengan jalan menipu, membohongi orang, merampok, mencuri, dan lain-lain sebagainya, termasuk korupsi. Korupsi itu sebetulnya sama aja mengambil harta orang yang bukan milik dia. Kalau orang mencuri, mungkin yang dicurinya tuh, Pak, nilainya nolnya paling 6. Nolnya tuh paling 6. Itu paling banyak lah kalau orang mencuri. Tapi kalau orang korupsi nolnya 9. Nolnya 9. Bukan lagi 0 sampai 9 enggak puas, nolnya sampai 12. Coba hitung berapa itu. Itulah bentuk korupsi orang. Dan orang kalau kita lihat nggak kapok-kapok, Pak. Dan orangnya ganti-gantian. Inilah tamak kepada harta. Orang kalau sudah tamak kepada harta, ingin menimbun harta sebanyak-banyaknya, ya, tidak peduli halal dan haram, yang penting harta banyak. Maka Allah mengingatkan sama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang tidak benar, batil. Korupsi itu kan batil, ngambil harta orang dengan jalan tidak benar, mencuri, menipu, membohongi orang, ya, membohongi orang dan lain sebagainya. Maka dilarang oleh agama kita Islam. Islam tidak melarang kita kaya, tapi jangan nipu. Islam tidak melarang kita senang, mewah, tapi gunakanlah harta itu dengan baik. Jangan korupsi, jangan mencuri, merampok, merampas hak-hak orang lain. Itu satu jenis. Jenis yang kedua, tamak terhadap makan. Orang kalau sudah tamak kepada makan, pikirannya hanya makan saja. Ya, tidak peduli Pak, kebutuhan dia ini udah menolak lagi Pak. Orang sudah nya itu dah berapa kali, lanjut terus. Kadang-kadang makan tuh Pak, melek moto, golek mangan. Nah itulah. Nggak peduli dia, siang malam, pagi sore. Kalau orang sudah tamak kepada makan, ya, maka disebut orang rakus, disebut orang lagi congok. Oleh karena itu Rasulullah ngajari kita, jadikanlah perut kita itu menjadi 3 bagian. Sepertiga makanan, sepertiga minum air, sepertiga udara. Maka tempat udara kalau ditempati dengan makanan Pak sesak, nggak bisa lagi sujud. Maka kalau bulan puasa bukan kita disuruh puas-puasin, bermacam ragam minuman di situ Pak. Bayangkan minuman di atas meja itu aja kadang-kadang 6 macam, teh manis, susu, es lagi. Kadang-kadang Pak cangkirnya nggak pakai cangkir lagi, ceret. Saking nggak tahannya mulut ceret tuh masuk. Ya, nggak sanggup lagi dia sholat maghrib, sholat isya, terduduk kelenger kata dia. Kenapa dipaksa? Ini tamak ini, rakus. Bukan sampai di situ saja. Orang kalau sudah tamak sama makanan, rakus, bukan yang halal aja dimakannya, yang ekstrim pun dimakannya. Yang ekstrim, daging-daging yang ekstrim, binatang yang menjijikkan pun dimakan. Itu maka dalam Islam kita dilarang untuk makan kita daging babi. Karena daging babi itu mengandung virus, kuman, bakteri yang berbahaya kepada tubuh kita. Kalau babi itu dimakan, pindah ke tubuh kita. Ada cacing itu Pak, cacing pita itu panjangnya sampai 8 meter itu. Kemudian kecil. Dan babi itu hewan yang paling jorok. Bukan kotoran orang aja. Bayangkan kotoran itu baru keluar, disorongnya langsung. Ya, seneng dia makan yang hangat-hangat, yang baru keluar. Jangankan kotoran orang, kotoran dia aja dimakan. Itulah sebabnya kita dilarang makanan contoh seperti daging babi tadi yang haram. Karena jorok. Islam mengajarkan kita yang baik-baik. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang di bumi ini. Kan enggak dilarang Allah. Siapa yang ngelarang? Allah aja nggak ngelarang. Cuman diajar Allah, diatur Allah, dididik Allah kita halalan thayyibah. Yang halal, jangan yang haram.
thayyibah, yang bagus-bagus, jangan bekicot dimakan. Binatang yang ada gendon pula Pak, gendon itu kan ada yang ulet, itu kan ada itu pula ditelan pula lagi Pak. Ada makanan yang lain, ya, nggak boleh kita makanan yang nggak thayyibah, nggak baik untuk kebutuhan diri kita. Thayyibah, halalan thayyibah, bergizi, bagus, baik, menyehatkan, itu thayyibah itu. Maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, ajakan setan, perangkap setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Yang ketiga, jenis tamak yang harus kita hindarkan. Tamak kepada dunia. Orang kalau sudah tamak sama dunia Pak, kayak orang minum air laut. Makin diminum, makin gak hilang dahaganya. Makin terus. Dunia ini Pak, makin dikejar makin jauh. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, lau anna libni adama wadiyan min zahabi ahabba ayyakuna lahu wadiyani walayyamla'u fahu illat turab. Sungguh seandainya anak Adam, maksudnya manusia, memiliki lembah dari emas, satu lembah dari emas kekayaannya, maka kata Rasulullah, niscaya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas lagi. Enggak puas. Sampai kata Rasulullah, sampai mulutnya itu dipenuhi dengan tanah sampai mati, ya, sampai mati, ya. Tamak sama dunia itu Pak, enggak berhenti. Kata Allah, jangan begitu. Kan diingatkan Allah dalam Al-Quran yang kita sering baca itu, dalam Al-Quranul Karim, dalam surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, melalaikan ibadah, melalaikan beramal, melalaikan kamu berbuat kebaikan, sampai kamu tuh masuk ke dalam kubur, ya. Terus itu tamak. Na'udzubillah. Yang keempat, ini juga dihindarkan, tamak terhadap wanita. Orang kalau sudah tamak kepada wanita, yang lebih parah lagi, yang dikejar itu yang haram. Di rumah ada yang halal, cantik, menari, putih, cukup. Tapi yang dicarinya itu Pak, yang hitam legam yang di luar itu. Maka ada seorang ulama berkata, apa kata ulama itu? Seorang akan menyesal ketika dia meninggalkan istri yang soleh karena tergoda dengan wanita yang buruk perangainya dan jelek. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindarkan. Amin. Yang kelima, jenis yang kelima, apa itu Pak? Tamak terhadap kekuasaan. Orang kalau sudah tamak terhadap kekuasaan, dia akan melakukan apa saja untuk memperoleh kekuasaan itu. Apa saja dia lakukan, dia akan korbankan segala-galanya untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan orang yang tamak terhadap kekuasaan itu akan berusaha mempertahankan kekuasaan apabila kekuasaan itu sudah didapatnya. Maka kalau sudah begitu akan timbullah praktek-praktek kezoliman.
akan timbullah praktek-praktek berkuasa dengan tangan besi. Yang penting bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaannya ini. Mulailah sikut-sikutan. Padahal dulu itu dia berkawan, berteman, bersahabat. Mulailah untuk mendapatkan kekuasaan, tak peduli jilat sana, jilat sini, pijak sana, pijak sini. Mulailah berkembang kemungkinan fitnah, menjatuhkan lawannya demi mendapatkan kekuasaan. Begitu bahayanya. Bukan itu saja, kadangkala bisa menimbulkan bentrokan. Bahkan mungkin saja mungkin terjadi menghilangkan nyawa seseorang. Maka di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan sebagai berikut. 2 serigala yang lapar. Ini dikiaskan Rasul. 2 serigala yang lapar dilepas di kumpulan kambing. Serigala itu kan makanannya kambing. Ini 2 serigala lapar dilepas di kumpulan kambing. Tidaklah lebih merusak dibandingkan orang yang tamak kepada harta dan tamak kepada kekuasaan. Itu Rasulullah menggambarkan seperti itu kiasan. Oleh karena itu ini jenis-jenis dan banyak lagi jenis yang lain. Mudah-mudahan jenis tamak ini terhindar dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam jalan kebenaran yang dituntun oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 ciri-ciri dari sifat tamak ini. Ciri-ciri itu kalau boleh kita bilang tanda-tanda lah. Ada 10 ciri-ciri atau tanda-tanda dari sifat tamak. Apa yang pertama? Orang tamak itu Pak tidak pernah mensyukuri apa yang dimilikinya. Tidak pernah mensyukuri apa yang didapat olehnya. Padahal kita dalam agama ini Pak disuruh kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmat yang kuberikan, kutambahi. Tambahi itu bermacam cara Allah. Mungkin makin tenang, makin taat ibadah, sehat selalu, ringan kakinya ke tempat yang baik. Itu ditambahi Allah ketenangan itu. Tapi kalau kau kupuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kau kufur nikmatku, azabku amat pedih. Walaupun seorang itu punya kekayaan, kemewahan, tapi merasa aja Pak kurang saja. Macam enggak memiliki dia. Ditimpakan Allah ketidaktenangan, ketakutan, kekhawatiran, dan sifat kikir di dalam dirinya. Itu azab yang diberikan Allah kepada seseorang. Jadi orang yang tamak ini Pak tak pernah mensyukuri apa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tamak itu selalu merasa kurang. Padahal telah memiliki banyak kekayaan, banyak kemewahan. Bahkan kadang-kadang Pak dia berlebih dari awal, tapi merasa kurang aja terus. Ya, hubungannya dengan nomor 1 tadi, orang yang tak mensyukur itu merasa berkurang terus Pak dalam hidup ini.
Kadang-kadang dia memiliki lebih daripada orang lain, tapi merasa kurang aja dia. Yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang tamak itu? Ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Ingin memiliki apa yang dimiliki orang, nggak tahan dia. Ya, kalau kendaraan orang merek ini dia ingin beli lagi. Ini meningkat terus. Orang tamak itu nggak pernah puas. Sampai kapanpun kalau orang itu punya sifat tamak, dia tidak akan bisa menikmati hidup ini. Ya, walaupun dia diberikan kekayaan, harta yang melimpah, dia ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang dimiliki orang itu, dia ingin seperti orang itu. Bahkan dia akan melakukan berbagai macam cara agar mendapatkan itu. Yang keempat, ciri-ciri orang yang tamak itu panjang angan-angan. Panjang angan-angan kalau bahasa Arab tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Mau masuk surga tapi malas ibadah, itu panjang angan-angan. Menghayal aja dia. Ya, tiap hari menghayal aja, tiap hari menghitung harta orang, macam mana dia bisa mendapatkannya. Yang kelima, orang yang tamak itu akan bersifat kikir, bakhil, pelit, dan tidak ingin sedikit pun berkurang hartanya. Hartanya tidak ingin berkurang sedikit pun, Pak. Kalau bisa tambah terus, jangan kurang. Ya, mulai bakhil dia. Kalau dia membantu orang, dia berpikir, ini kurang nih hartaku nih. Kalau bantu orang ini, ya, kurang sekian ini. Maka timbul bakhilnya, timbul kikirnya. Yang keenam, kurang menghargai pada pemberian orang lain bila tidak sesuai dengan keinginannya. Dia merasa dia punya lebih dari orang lain. Kurang menghargai dia. Yang ketujuh, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedelapan, terlalu semangat mencari harta. Tidak peduli waktu, tidak peduli kondisi fisik, kesehatan. Kalau perlu, 1 pekan tuh, 1 minggu tuh 8 harinya, Pak. Bukan 7, 8 harinya. Kalau bisa, waktunya tuh siang aja, nggak ada malam-malam gitu. Itulah orang tamak. Tak peduli dia siang, malam, pagi, sore. Yang penting cari duit, cari harta, tumpuk sebanyak-banyaknya. Dia ingin hidup selama-lamanya. Yang kesembilan, semua yang dilakukannya berlandaskan materi dan keuntungan. Ukurannya kebendaan, ada untung, baru mau dia. Ya, kalau nggak ada untung dia tidak akan mau. Itulah orang tamak. Dan yang terakhir, yang ke-10, sangat sedih bila kekayaannya itu berkurang dari sisinya. Ada 5.000 aja berkurang, Pak, sedih kali, sebulan berpikir terus dia. Inilah orang tamak nih. Kalau bisa jangan berkurang duit tuh. Orang selopnya hilang, Pak, hilang tuh selopnya selalu. Stres dia sebulan. Berapalah harganya itu, ya? Maka saya bilang, takut kali dia ke masjid hilang selopnya. Kalau takut hilang selop kita ke masjid, pakai kiri dua-dua, nggak bakal hilang tuh. Orang kalau udah tamak, Pak, nggak pingin dia berkurang hartanya sedikit. Siang, malam, pagi, sore, dia berpikir bagaimana bisa menambah dan menambah terus. Maka di ujung pertemuan kita, ya, apa kata seorang ulama? Orang yang memiliki sifat tamak terhadap dunia, dia tidak akan lepas dengan 3 penderitaan. Orang yang tamak itu, Pak, terhadap dunia tidak akan lepas dari 3 penderitaan. Yang pertama, kata beliau, kalut pikirannya. Pikirannya selalu kalut aja. Macam mana bisa dapat? Yang kedua adalah payah yang tidak ada henti, terus dia ngejar harta nih macam mana. Dan yang ketiga adalah menyesal pada akhirnya, apalagi harta yang dikejarnya itu tak dapat.
Inilah pertemuan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat tamak, sifat loba, sifat serakah, dan sifat rakus terhadap kehidupan dunia ini. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah senantiasa akan memberikan ketenangan kepada kita. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.